Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Kala itu, saya datang berniat untuk menemui Bung Karno. Namun, saya sedikit khawatir ketika melihat suasana rapat, panas antar golongan muda dan golongan tua yang tengah hadir. Assalamualaikum, salam saya. Saya sempat bingung dengan keributan yang terjadi, namun saya mencoba mempertanyakan apa gerangan yang sedang terjadi. Lalu, mengapa para pemuda dan Bung Karno dapat berkumpul di sini? Dengan tenang, Bung Karno hanya menyahut tanpa alasan yang jelas dan segera memberitahukan keinginan para pemuda yang datang. Keinginan? Saya bertanya mengenai keinginan tersebut kepadanya, yang kalau tidak salah dengar, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno tersenyum seraya menjawab bahwa memang itulah yang mereka inginkan. Namun beliau tidak setuju karena jelas saja beliau tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Saya begitu paham dengan maksudnya. Saya berpikir sejenak, lalu mengutarakan gagasan dengan pikiran yang jernih. Bagaimana kalau kita rundingkan dulu masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan bersama para tokoh tua. Usul saya. Beliau menyetujui. Namun saya masih agak sedikit ragu terhadap para pemuda di ruangan tersebut. Mungkin karena Bung Karno paham dengan keraguan saya akan kehadiran pemuda tersebut, beliau pun menyuruh para pemuda untuk duduk di serambi belakang. Para pemuda itu mengiyakan seraya keluar dan menunggu tokoh tua berunding. Lalu saya menanyakan, apa yang akan kita lakukan di saat para pemuda terus mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Soekarno menentang kebenaran berita yang disampaikan karena memang belum tentu hal tersebut benar-benar terjadi. Saya agak sedikit mengernyitkan dahi sembari bertanya. Jadi, maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda? Hening. Namun seketika ia mengiyakan pertanyaan saya karena yang ditakutkan adalah terjadinya pertumpahan darah, mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Buntaran yang sedari tadi diam pun akhirnya angkat bicara mengenai keputusan Bung Karno dan saya agar tidak menyetujui keinginan para pemuda dan menyampaikannya kepada mereka. Saya pun menyetujui perkataannya untuk menghampiri mereka. Saya dan para golongan tua yang lain pun beranjak menemui para pemuda yang sedari tadi menunggu. Suhud menatap kami sambil meminta keputusan. Bung Karno menatapnya dengan penuh ketegasan sembari tetap mempertahankan pendiriannya bahwa kami, saya dan Bung Karno tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika memang para golongan muda tetap pada pendirian mereka, maka saat itu Bung Karno mempersilahkan mereka untuk mencari tokoh yang lain. Sultan Syahrir menghela napas sembari pasrah akan keputusan kami. Tapi ia mewakilkan ucapan bahwa mereka tetap akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
secepatnya. Saya hanya bisa tersenyum setenang mungkin kalau mendengar ucapan Sultan Syahrir tersebut. Semangat mereka memang berkobar besar, namun tentu saja perlu sesuatu yang berarah, bukan sesuatu yang asal kemana saja. Tentulah kita tidak bisa berpegang pada pandangan-pandangan kumuh semacam asal merdeka, asal bukan si A yang jadi gubernur, atau asal bukan si itu yang jadi pemimpin. Tindakan asal-asalan dan tak berarah telah lama menjadi penyakit bangsa kita, baik bagi para politisi maupun rakyat biasa. Semangat perbaikan harus berlandaskan pemikiran yang matang. Mengurus negara dan memperjuangkan nasib umat juga memerlukan landasan filosofis, bukan hanya karena kebutuhan mendesak ala kadarnya. Akan tetapi, kita juga perlu semangat. Kita tidak bisa terus-menerus menimbang dan berpikir. Kita juga harus bertindak dan bergerak bahwa dunia yang kusam ini perlu kita perbaiki, bukan hanya kita pikirkan. Kita tidak hanya bisa menelaah saja keadaan yang ada, memerangkap keseharian kita dalam rumus-rumus rumit yang hanya melahirkan angka-angka. Kita perlu juga bergerak memperbaiki kenyataan dengan bersemangat. Bersemangat tanpa pemikiran dan berpikir tanpa semangat merupakan dua hal yang ingin saya hindari. Saya sangat menghargai semangat, tetapi bukan semangat yang meletup-letup kemana-mana dan tidak berarah. Semangat yang baik ialah semangat yang dialiri pemikiran yang matang. Itulah kebijaksanaan. Bangsa ini perlu diurus dengan cara yang bijaksana. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.